penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan SPDI, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, dengan NIM 2509109110687. Pada hari ini, 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Negeri 1 Probolinggo pada kelas 11 AK1 dengan tema ketentuan pernikahan dalam Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, sudah siap menerima pelajaran hari ini? Ya. Oke. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sejenak yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Dimas. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa birisalihi dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hari yang gak hadir siapa? Hadir semua? Hadir. Oke. Sekarang tanggal 9 ya. 9 Oktober 2000. Nihil ya. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas terkait pernikahan. Kenapa kok kita harus membahas pernikahan, Pak? Karena pernikahan ini sangat penting, sangat sakral buat kalian nantinya. Kenapa kok harus dibahas hari ini, Pak? Kok enggak nanti saja? Ini sebelum kalian melangkah ke jenjang berikutnya, jadi kita harus bahas terkait tentang pernikahan, karena ini penting sekali ketika kalian sudah terjun di masyarakat nantinya. Apa di sini sudah ada yang tahu terkait pernikahan? Sudah? Sudah ya? Apa kira-kira? Oke, Dimas. Pernikahan itu akad yang menghalalkan hubungan suami dan istri. Akad yang menghalalkan hubungan suami dan istri. Ada lagi? Ya. Pernikahan adalah sunnah Rasulullah. Sudah cukup? Ada lagi? Ya, monggo. Bagus sekali. Kita siap closing. Berarti kalian ini sudah banyak yang mengetahui tentang pernikahan. Cuman hukum-hukumnya sudah paham apa belum? Belum. Oke, kita bahas habis ini ya. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita dulu supaya kita tetap fokus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Oke. Oke, saya akan tayangkan video terkait tentang praktek pernikahan di kelas 2 kakak kelas kalian yang tahun kemarin. Kalau nggak salah ini tahun 2022. Kalau nggak salah. Nanti kalian perhatikan ya, di situ ketika praktek ada hal-hal yang perlu kalian revisi nantinya. Soalnya apa? Soalnya kalian juga akan melaksanakan praktek seperti ini. Kalian lihat syariatnya, kemudian kalian lihat tata cara akadnya bagaimana. Kalian perhatikan di situ ya. Oke.
Eh, Kalau melihat nggak mau nikah ya. Ya. Tapi dari situ kalian sudah melihat apa yang kurang tek tersebut. Mungkin dari syariatnya, akadnya mungkin kalau si ibu atau tentang baik tujuan pembelajaran hari ini analisis hukum kasus pernikahan dalam Islam, kasus kasus pernikahan dini, kasus nikah di bawah nikahan remaja duluan. Nanti kita akan bahas itu. Jadi akan tentang terkait hukum nikah, nikah muda, pernikahan dini, dan nikah di nikahan beda. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Kalau barusan kalian lihat praktik pernikahan, siapa yang nggak mau nikah kalau lihat video dan ini ada sosialisasi dari KUA untuk kalian semua supaya kalian tidak pernikahan dini. Kita simak bareng-bareng, kita bahas poin. Kalian pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha. Oke, kita lihat terkait pernikahan. Jadi saya harap anak-anak sekalian tidak menikah di usia masa depan kalian masih panjang, depan kalian masih perlu diperjuangkan. Ya. Jadi kalau kalian pengen sukses, pengen maju dan pengen mendapatkan hal-hal yang kalian inginkan, jangan susu menikah. Mapankanlah dulu kalian. Baik, selanjutnya kita akan bahas terkait tentang hukum pernikahan. Kalau tadi kita sudah melihat praktek pernikahan. Setelah itu melihat dampak pernikahan dini. Apa saja dampak pernikahan dini tadi? Putus sekolah. Kemudian depresi karena kurangnya ekonominya nggak stabil dan sebagainya. Baik, kita bahas tentang ketentuan pernikahan. Saya sambil gini ya. Ketentuan pernikahan dalam Islam. Pengertian pernikahan. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga atau membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Bukan hubungan laki-laki dan perempuan moro-moro tinggal di satu rumah seperti kasus yang sering terjadi di sekarang. Kalau nggak salah yang viral itu kasusnya Mukarji itu ya. Mukarji yang memiliki rumah atau tinggal dengan seseorang tanpa pernikahan. Coba nanti kalian browsing di Google, kalian cari artikel, nanti pembahasannya akan sampai ke sana. Kemudian hukum pernikahan. Hukum pernikahan. Nah, yang pertama wajib. Ada yang tahu kenapa kok wajib? Oke, saya jelaskan. Pernikahan ini wajib jika bukan salah satu sih, si cowok atau si calon laki-laki sudah siap lahir batin dan berisiko zina. Maksudnya dia sudah cukup umur, sudah punya pekerjaan, dia punya pacar. Kalau sudah pacaran kan seperti itu berisiko zina. Maka hukumnya wajib disegerakanlah dia dinikahkan. Kemudian yang kedua, sunnah. Sunnah ini apa? Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Kenapa kok ada pernikahan yang sunnah, Pak? Tadi wajib, sekarang sunnah. Sunnah jika si laki-laki atau calon suami itu sudah siap lahir batin, tapi dia tidak berisiko zina. Contoh misalkan, dia punya pekerjaan, dia umurnya sudah 25 tahun, tapi dia tidak mau nikah. Terus dia tidak berisiko zina, tidak pacaran, tidak suka keluar malam, tidak punya teman dekat, kan tidak berisiko zina. Maka hukumnya sunnah. Kalau dia nikah berarti dia mendapatkan pahala. Tapi kalau nggak menikah dia nggak apa-apa karena tidak berisiko zina. Kemudian yang ketiga makruh. Kalau makruh ini apa? Kalau dikerjakan tidak apa-apa.
Kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Makruh. Makruh ini kan pahala, kalau kita kerjakan tidak apa-apa. Contohnya, si laki-laki ini tidak siap lahir batin. Tidak siap lahir batin. Dia tidak punya pekerjaan, dia usianya masih belia, belum cukup umur lah istilahnya. Tapi si calon istrinya ini mau, maka boleh nikah. Nah, kalau dia enggak, saya enggak mau nikah karena saya belum kerja, dia mendapatkan pahala. Tapi kalau dia tetap nikah, nah dia enggak apa-apa. Kemudian yang keempat hampir sama sih sebenarnya, mubah. Mubah ini boleh, boleh. Boleh itu kalau si suami belum siap lahir batin, istrinya ya mau, itu boleh. Dan mereka nikah boleh, tidak berisiko apa-apa. Boleh. Kemudian yang kelima, haram. Ada pernikahan yang haram, Pak. Mungkin kenapa kok haram pernikahan, Pak? Padahal Rasulullah mengajarkan an-nikahu sunnah gitu. Nah, kenapa kok ada hukum haram di dalam pernikahan? Ketika si calon suami atau si laki-laki punya niatan buruk kepada si calon istri, maka hukumnya haram. Contoh misalkan Dimas mau menikahi si Dini. Tapi dengan niatan, nanti kalau saya nikah sama Dini, saya akan kuras hartanya. Kalau saya nikah sama Dini, akan saya suruh Dini kerja di luar negeri, biar saya menikmati hartanya. Nah itu haram, nggak boleh. Itu sudah punya niatan buruk. Atau di film-film juga ada, menikahkan anaknya karena hutang. Nah, ada kan di film-film? Nah, itu kan sudah punya niatan buruk. Contoh si laki-laki punya, si orang tuanya punya hutang kepada si laki-laki. Terus si laki-laki bilang, Pak, hutang Anda akan lunas kalau saya dinikahkan dengan anak Anda. Itu kan sudah punya niatan buruk. Nggak boleh, haram ya. Nah. Kemudian selanjutnya, syarat sah pernikahan. Nah, syarat sah pernikahan. Jadi pernikahan ini bukan ada perempuan dan kemudian ada bukan. Ada syarat-syaratnya sendiri. Yang pertama, calon suami dan istri harus jelas statusnya, bukan mahram. Jadi statusnya harus jelas. Si calon istri ini tidak memiliki laki-laki lain misalkan, maksudnya suami atau mahram. Calon suami dan istri harus jelas statusnya bukan mahram. Bukan mahram. Kalian tahu apa mahram itu? Mahram itu siapa? Mahram seperti apa? Kakak ya. Terus siapa lagi? Ayah. Kakek. Adik laki-laki. Ya. Atau adik perempuan juga mahram. Ya. Itu nggak boleh kalian nikahi. Karena wudunya nggak batal. Kalau sepupu bagaimana? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena bukan mahram. Walaupun anaknya om ya. Anaknya om atau anaknya tante. Itu boleh kita nikahi. Kenapa kok boleh? Karena wudhunya batal dengan kita. Tapi kalau sama-sama cowok atau sama-sama cewek nggak boleh. Kemudian ada wali dari pihak perempuan. Ada wali dari pihak perempuan. Jadi harus ada walinya. Siapa walinya? Ayah. Apa lagi? Kakak laki-laki ya. Apalagi kakek, kong, adik laki-laki yang sudah balik. Nah, kalau nggak ada wali itu tidak sah. Kalau cowok bagaimana Pak? Kalau yang cowok nggak perlu wali. Yang perlu wali ini hanya perempuan. Ya. Kemudian ada 2 orang saksi yang adil. Kenapa kok harus ada saksi? Karena khawatir pernikahannya pura-pura. Contoh misalkan si Dimas main ke kosannya Dini misalkan. Dimas main ke kosan Dini. Terus digerebek sama masyarakat sana. Kamu kenapa kok berdua di sini? Boh, nggak apa-apa kan, saya sudah nikah. Nah, itu kalau tidak ada kan enak. Saksinya itu kan enak. Makanya di dalam pernikahan diadakan atau bukan diharuskan sih sebenarnya, disunahkan ada resepsi, ada merameh. Ya resepsi itu tadi. Kemudian ijab kabul, akad nikah yang jelas. Kalau ijab kabul ya harus jelas. Qabiltu nikahaha wa taswijaha bimahril madkur.
Halal. Tahu kalian yo. Jadi harus jelas ya. Qabil tu nikah wa taswijah bimahril madkur. Atau saya nikahkan kau dengan dan kawinkan kau dengan anak saya si Fulan binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kemudian Dimas menjawab, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulan binti Fulan dengan mas kawin tersebut dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Kita lanjut ya. Rukun nikah. Nikah ini ada rukunnya ya. Yang pertama calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, ijab dan kabul seperti yang sudah dijelaskan barusan. Tujuan pernikahan menjaga kehormatan diri dan keturunan. Biasanya seperti ini. Kalau gadis itu sering digoda sama cowok-cowok, kadang sweet gitu ya. Ya, ciu-ciu ya. Itu digoda. Tapi kalau sudah nikah, cowok mana yang berani menggoda? Gak ada. Itu sama seperti menjaga kehormatan. Dan kemudian kehormatan diri dan keturunan. Jadi keturunannya jelas. Kalau kalian punya anak tanpa nikah, itu kan keturunannya nggak jelas. Tapi kalau nikah jelas, nasabnya jelas. Ini A ini anak si B, si B ini anaknya si A, jelas. Nasabnya jelas. Tapi kalau anak di luar nikah, itu kan nasabnya nggak ikut ke bapak, hanya ikut ke ibu saja. Ya. Melaksanakan sunnah Rasul. Rasulullah pernah bersabda itu ya. Terus yang keempat, membangun keluarga yang diridhoi Allah. Ini tujuan pernikahannya. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan nggak? Ya, oke. Larangan dalam pernikahan. 1. Menikah dengan mahram. Itu dilarang oleh agama. Menikah dengan mahram dilarang oleh agama. Bukan hanya agama saja, tapi medis pun juga melarang. Karena hubungan antara mahram, hubungan suami antara mahram itu nanti anaknya akan mendapatkan penyakit atau cacat dan sebagainya. Pokoknya intinya nggak boleh lah. Ya. Kemudian menikah dengan orang lain yang masih terikat pernikahan. Jadi kalau misalkan ada istrinya orang, Mas ya, istrinya orang suka sama kamu, kamu juga suka sama istrinya orang, walaupun dia sedang sewang-sewangan pisah ranjang, jangan kamu nikahi. Kenapa? Karena statusnya masih istri orang, itu nggak boleh. Diperjelas dulu, dia sudah cerai apa belum. Kalau sudah cerai, barulah kamu boleh menikahinya. Tapi kalau belum cerai, contoh misalkan masih pisah ranjang, itu nggak boleh karena statusnya belum jelas. Tunggu dulu sampai cerai. Dan cerai itu juga ada masa iddahnya. Kalau perempuan itu masa iddahnya 3 kali periode. 3 kali periode. 3 bulan maksudnya, 3 bulan. 3 kali haid, 3 kali datang bulan. Kemudian menikah tanpa wali. Menikah tanpa wali ini dilarang dalam agama. Karena kalau tanpa wali seperti kawin kontrak itu nggak sah. Nah, seperti kawin kontrak kan marak sekarang ya. Marak kan? Di Jakarta ada yang nikah kontrak. Di film-film juga ada yang nikah kontrak. Itu nggak boleh sebenarnya karena tidak ada wali. Terus ada yang dirugikan. Kemudian yang keempat, menikah mut'ah. Kontrak sementara yang sudah saya jelaskan barusan, nggak perlu dijelaskan lagi. Kesimpulan, pernikahan dalam Islam bukan sekedar hubungan laki-laki dan perempuan saja, akan tetapi ibadah yang harus mengikuti syarat dan rukun bertujuan membangun keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah. Ingat-ingat kesimpulan atau tujuan pernikahan itu. Ya. Ingat-ingat, jadi kalian jangan buru-buru nikah. Setelah ini kalian akan mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di masyarakat. Contoh misalkan pernikahan beda agama, terus kontrak, terus kawin di bawah umur, pernikahan dini, kemudian nikah karena hamil duluan. Kita akan bahas itu. Saya sudah siapkan LKM-nya kalian. Nanti kalian akan diskusikan dengan teman kelompoknya.
kalian boleh mencari artikel dari Google, kalian boleh browsing di HP-nya, dari YouTube pun boleh. Nanti setelah kalian mendapatkan referensi dari yang kalian cari di YouTube dan sebagainya, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan kelompok satu-satu. Paham ya? Oke. Ini LKM-nya. Tapi sebelumnya kalian harus membagi beberapa kelompok, dibagi menjadi 4 kelompok. Monggo silahkan dibagi menjadi 155 mungkin, 55. Silakan. Oke, ini LKM-nya. Kelompok 1 membahas insiden pernikahan dini yang terjadi di masyarakat. Kelompok 1 saya serahkan. Kemudian kelompok kedua, ini kasusnya pernikahan remaja di bawah umur dikarenakan hamil duluan. Saya kasih ke kelompoknya Dimas. Kemudian narasi hoak, interaksi netizen tentang isu pernikahan kontrak. Ya, kalian mencari boleh di Google, boleh artikel dan sebagainya. Pokoknya ada referensi. Kemudian hasil diskusinya dipresentasikan di depan. Yang keempat, saya serahkan ke Andin. Monggo kalian diskusikan. Nanti setelah diskusi saya sekitar 20 menit cukup? 40 menit cukup? 20 menit ya? Oke, 20 menit. Kalau sudah selesai, kita presentasikan di depan. Pernikahan ini. Ini ada. Oke, silakan kelompok pertama mempresentasikan hasil diskusinya. Berdirinya kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang insiden pernikahan di bawah umur di masyarakat yang akan dijelaskan oleh Rofi,
Devita, Naila, dan Devi. Kita kasih aplaus kepada teman kalian. Oh ya, enggak temennya. Oke, silakan presentasikan hasil diskusi kalian di depan. Boleh 2 orang, boleh 1 orang, boleh 3 orang. Semua, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Kepada mana yang mau? Oh, ini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Silakan kelompok keempat terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh mana kalian menanggapi pelajaran atau menghafal atau memahami pelajaran yang dipelajari hari ini? Pertanyaan yang pertama, apa satu pelajaran yang paling penting menurut kalian yang kalian dapatkan hari ini? Oke, berdiri. Oke, yang lain? Yang lain? Ya, Snow. Wali. Oke, wali, saksi, jawab kabul yang jelas. Ya, yang lain? Ya. Oke, luar biasa. Berarti kalian sudah paham ya itu. Kemudian pertanyaan kedua. Ya, monggo. Pelajaran bermakna hari ini adalah bahwa pernikahan punya tujuan mulia, membangun keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Saya kira kalian sudah paham apa yang saya jelaskan tadi dan kalian diskusikan tadi. Sekarang saya mau bertanya yang kedua. Langkah kecil apa yang akan kalian lakukan ketika kalian melihat pernikahan dini di lingkungan kalian? Ya, ini dulu. Oke, lanjutnya. Oke, bagus. Selanjutnya. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Oke, bagus sekali. Oke, kasih tepuk dulu ya. Oke. Ternyata kalian sudah paham terkait tentang pernikahan. Jadi kesimpulannya, pernikahan dalam Islam bukan sekedar hubungan laki-laki dan perempuan. Akan tetapi apa saja di situ? Ibadah. Kemudian apa lagi? Ya, terus rukunnya, ya. Dan menjalin hubungan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Oke, untuk minggu depan kita pelajari bab nikah, cuman kita lebih mendalam lagi ya. Mungkin kita akan membahas terkait tentang yang tadi saya sampaikan seperti akad, terus wali nikah, mas kawin, dan lebih mendalam lagi. Terus minggu depannya kita praktek pernikahan atau akad pernikahan, resepsi pernikahan. Baiklah anak-anakku sekalian, ini jamnya sudah habis. Walaupun sebenarnya saya masih ingin berdiskusi dengan kalian, sharing dengan kalian, akan tetapi waktu sudah menunjukkan saya harus pamit undur diri karena jamnya sudah habis. Tapi sebelumnya kita berdoa bersama-sama.
Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini, kita peroleh hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan kalian tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Amin. Dan mudah-mudahan kalian semuanya sukses. Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.